yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu ya, yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani yang tentu saja bagi kita nih manfaatnya banyak sekali, besar sekali, khususnya untuk pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah, waduh ini menarik banget nih ya. Temanya adalah laki-laki adalah pemimpin, lelaki adalah mesin. Untuk itu sudah hadir bersama kita hari ini ada Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME yang akan membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil mengenai tamu kita hari ini ya. Profil dari beliau ini adalah Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia dan juga kandidat Doktor Universitas Trisakti Program Studi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Beliau juga adalah alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, dan juga berprofesi sebagai konsultan pertanahan dan konsultan strategis kebijakan publik. Waduh, nih ya, pokoknya hari ini bintang tamu kita dahsyat banget nih ya. Untuk itu, tak kenal maka kata saya, kita sapa dulu yuk bintang tamu kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah. Waduh, terima kasih sudah mau mampir ke studionya Bamusi TV, ketemu sama seluruh pemirsa Bamusi TV di sini. Puasa Pak Haji? Lancar-lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Jangan sama saya tadi dibatuan dia tadi dimarahin, jangan ya Pak Ustadz ya. Gimana persiapan Lebaran ini, kita nggak terasa? Iya betul. Katanya kalau NU itu mulainya hari Selasa, Muhammadiyah mulai puasanya hari Rabu. Kalau Islam KTP nggak pakai puasa, langsung Lebaran. Aduh, nggak ngerasain puasa. Aduh, tapi kalau kita ngebahas tema kita hari ini nih Pak Kiai ya, di temanya agak-agak seru banget ya. Temanya adalah lelaki adalah pemimpin, lelaki adalah mesin. Nah, kalau lelaki adalah pemimpin, kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Kita memang mengutamakan kalau memang bisa gitu kan ya, lelaki jadi pemimpin, entah itu di rumah tangga, di sekolah, dimanapun gitu kan ya. Tapi kalau lelaki adalah mesin, ini maksudnya gimana sih Pak Kiai? Coba tolong jelasin sama Tisa dan juga sama pemirsa Bamusi TV. Silakan Pak Kiai. Kita bahas dari laki pemimpin ya. Tentu dasar konstitusi agama kita adalah Quran, terutama surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan, dan laki-laki diberi keutamaan dibanding perempuan, dia sebagai pemimpin. Yang selanjutnya dia pencari nafkah. Dari situ artinya adalah subtema kedua adalah laki itu adalah mesin. Waduh. Ya. Bukan robot, tapi bukan robot ya, bukan ya. Kalau mesin itu kan berarti dia harus sehat, bergerak terus ya. Terus bergerak. Jadi karena dia adalah pemimpin atas keluarganya, pemimpin terhadap anak-anaknya dan keluarga istrinya, maka dia harus selalu sehat dan harus selalu berproduktivitas. Mesin dalam artian laki ini kan pasti ya, mesin pencari nafkah pasti, tapi juga adalah mesin pemberi kebahagiaan kepada anak dan istri beserta keluarganya. Bagaimana sosok laki-laki yang bisa menebarkan kasih sayang, menebarkan senyuman, istri atau anak atau keluarga tidak harus
kita perlihatkan mesin yang begitu keras ya, menguras tenaga. Kita di jalan ya, yang kebetulan jadi supir ojol gitu ya, makan di pinggir jalan. Mereka berpeluh keringat, yang petani bercucuran keringat ya, punggungnya sakit pagi sampai sore ya, yang kuli panggul ya. Itu kita nggak perlu pertontonkan. Bagaimana mesin ini kuat, kita redam, tapi outputnya adalah kita bawa yang membahagiakan. Jadi kita nggak perlu berkeluh kesah betapa beratnya kerja. Nanti kalau kita berkeluh kesah di hadapan anak istri, nanti nggak makan makanannya, mereka nangis duluan, sedih duluan. Akhirnya kan dia yang di rumah kan kalau seandainya punya suami atau punya bapak gitu kan ya, di rumah cuma ngeluhnya, aduh capek banget nih pulang kerja, aduh pusing banget nih, aduh pegel banget nih ya kan. Yang ada istrinya kan jadinya sedih, stres ya. Ini ikhlas apa enggak nih ngasih kita di rumah gitu ya Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi laki ini sangat berat ya. Sangat berat, apalagi kalau kita lihat belakangan ini ya, ada juga mudah-mudahan nggak terjadi di kita dan tidak terjadi di lingkungan kita. Amin. Ini giliran abang banyak uang disayang, ketika abang sakit-sakitan masuk ICU langsung digugat cerai. Ini kan bahaya seperti ini. Ada kan fenomena. Jadi suaminya sakit-sakitan masuk ruang ICU, mulai punya penyakit berat, langsung digugat cerai. Ini kan, nah itulah makanya. Itu sebenarnya filsafat Eropa, a man is a machine. Laki itu adalah mesin. Mesin ini nggak boleh teriak capek. Mesin ini nggak boleh sakit. Mesin ini harus selalu kerja, berproduktivitas. Kodratnya seperti itu. Dia harus menebar senyum walaupun dia tahu dia capek sekali. Tapi di hadapan anaknya, ketika anaknya, "Pak, gendong dong, gendong." Ya kan? "Pak, gendong." Mau ada apa lagi? Dia capek berat, udah gendong anaknya. Padahal punggungnya sakit. Ya. Pinggangnya pegal, tapi di hadapan anaknya minta gendong, dia harus berekspresi, pemberi sebagai mesin. Harus ditinggalin dulu tuh ya rasanya. Sebagai mesin pencerah gitu, mesin pemberi senyuman. Ya bertingkah, kalau bapak di depan anaknya gimana sih, anak biasa ya bertingkah seperti badut lah. Iya, bercanda, lucu. Dia nggak perlu ngomong kok, bapak tadi jatuh di jalan, ketabrak kendaraan lain, nggak perlu ceritain gitu. Nah itulah hebatnya jadi laki-laki, dan dia melindungi, mengayomi, dan juga memproteksi keluarganya dari serangan-serangan luar, dan menjamin anak istrinya tetap sejahtera, tetap makan walaupun kondisi berat sekalipun pasca COVID 2019 sampai saat ini yang masih terasa. Oke, nah tapi kan kadang kala ya ada juga kan perasaan-perasaan dari seorang laki-laki gitu kan ya Pak, setelah capek cari rejeki gitu, pengennya kan sampai rumah juga dia kan di rumah disambut hangat sama orang rumahnya. Udah laki-laki dituntut jadi pemimpin, harus jadi mesin ya, harus kodratnya adalah bekerja terus, harus sehat terus, harus berkarya terus karena memang harus menafkahi keluarga. Tapi sambutan di rumahnya ternyata tidak sehangat yang diharapkan. Nah, ini harus gimana nih menyikapinya sebagai seorang laki-laki? Imbal balik dari kepemimpinan laki yang membutuhkan ekstra kesehatan dan kekuatan itu, imbal baliknya adalah istri yang saleha tentunya ya. Jadi ketika laki-laki sebenarnya nggak banyak minta sama, nggak banyak nuntut sama istrinya. Yang penting ketika suaminya datang pulang itu boleh kalau mau disajikan kopi atau teh hangat atau air hangat ya. Tapi yang paling indah bagi suami ya, kita laki itu senyuman aja sudah membuat bahagia kita sebagai laki-laki ya. Walaupun di rumah nggak masak, rumahnya berantakan, istrinya senyum aja gitu, itu udah happy berarti lakinya ya Pak? Ya, awal itu tabasyumuka itu jannah ya. Istri yang tersenyum itu bagaikan surga yang ada di rumah. Bayangkan kalau lakinya datang tiba-tiba cemberut ya, langsung tagihan warung dihadapkan di depan kita, laki-laki itu pasti kita langsung ilfil itu. Sumpek langsung ya. Langsung mati rasa. Oke, Pak Ustadz, Pak Kiai, ini
makin menarik ya perbincangan kita nih, obrolan kita. Tahan dulu, nanti akan kita bahas lagi di segmen yang kedua. Nah, pemirsa Bangmusik TV, sebelum kita lanjutkan nih obrolan kita dengan Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME, jangan lupa nih untuk pemirsa Bangmusik TV yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum share YouTube channel Bangmusik TV, ayo di share, di like, di komen, di subscribe sekarang juga. Nah, sekarang saya mau ajak pemirsa Bangmusik TV untuk menyaksikan satu tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Pak Kiai akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bangmusik TV, masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME dengan tema yang sama, yaitu lelaki adalah pemimpin dan lelaki adalah mesin. Nah, tadi di segmen awal Pak Kiai sudah menjelaskan sama kita bahwa memang kodratnya seorang laki-laki itu adalah pencari nafkah, harus kerja keras gitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya mengeluh, nggak boleh yang namanya tuh ada sungut-sungut begitu ya Pak Kiai, nggak boleh. Karena memang tugasnya dia untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Nah, tadi juga kita sudah bahas nih bahwa kalau seandainya sampai rumah tiba-tiba ngelihat rumahnya berantakan gitu ya, sebenarnya laki-laki kan nggak banyak nuntut ya, cukup disenyumin sama istrinya aja tuh udah bahagia, udah happy gitu. Jangan sampai pulang ke rumah istrinya malah cemberut gitu, yang ada malahan nanti si suaminya ini jadi malah sumpek gitu, malah tambah stres gitu ya Pak Kiai ya. Nah, kan di rumah tangga itu permasalahannya nggak cuma suami sama istri aja kan ya Pak Kiai, ada juga anak-anak. Nah, ada orang-orang tertentu atau suami-suami tertentu, laki-laki tertentu yang memang kerjanya tuh harus dari pagi sampai malam gitu. Akhirnya mereka tuh nggak punya banyak waktu nih ketemu sama anak-anaknya. Sampai ke rumah, anak-anak udah tidur. Besok pagi mau berangkat kerja, anak-anak belum pada bangun. Nah, ini menyikapinya gimana nih supaya balance gitu akhirnya bisa tetap cari nafkah juga terpenuhi, membahagiakan keluarga terpenuhi, tapi juga memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dalam bentuk waktu dan juga perhatian ini juga terpenuhi. Ini gimana nih Pak Kiai? Mungkin basis filosofinya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, penggembala, dan setiap kita bertanggung jawab atas gembalaan kita. Jadi kalau kita punya anak, aku anfusakum wa ahlikum nar, kita harus jaga anak kita, diri kita dari jilatan api neraka. Kalau anak kita kecapean, kita nggak sempat lihat anak kita udah tidur, kita datang, nah itu sebenarnya ini kita sebagai laki, sebagai bapak itu sedang diuji kesabarannya, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Harus jaga amarah, menjaga hawa nafsu, nafsu kangen, ya, nafsu cinta kepada anak, tapi anaknya sudah tidur. Paling tidak kita punya saat atau momentum yang kita sepakati dengan istri ya, atau keluarga dan anak-anak, ada quality time, ada spare waktu, ada space waktu dan ruang di mana itu disepakati bersama, bisa hari Sabtu atau bisa hari Minggu, yang kita bisa jalan sama anak dan keluarga. Ingat loh bahwa Mbak Tisa, yang diingat oleh anak sebagai pembentukan mental karakter anak ya, apalagi anak balita ya, itu adalah saat-saat bersama ibu bapaknya, saat makan, apalagi ketika Ramadan kan, kita buka puasa bersama, sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat maghrib, bahkan sedang sahur itu makan bersama.
itu adalah waktu-waktu emas. Momen-momen spesial ya. Ya, momen-momen golden time yang diingat anak itu dari kecil sampai dia nanti kelak umurnya 40-50 tahun, dia masih ingat itu waktu-waktu momen-momen indah itu saat makan bersama, piknik bersama, jalan bersama, bahkan berdoa ya. Kan disebutkan ya dalam satu hadis bahwa ada kebahagiaan ketika orang berpuasa itu. Ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Nggak ada loh orang berbuka cemberut. Oh, nggak ada. Puasa, Kan ditunggu-tunggu soalnya. depannya ada kolak, ya kan, ada hidangan, ada sirup, es buah, itu pasti senyum bahagia. Yang kedua adalah kebahagiaan orang yang berpuasa adalah bahagia dia bertemu langsung dengan zat, dengan wajah Allah yang zat yang maha agung. Itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keikhlasan, dengan penuh integritas gitu ya, dia berpuasa dengan penuh tanggung jawab, dengan pribadi yang akuntabel. Ya, puasa itu bisa saja sembunyi-sembunyi ya, dia di belakang pintu sambil ngumpet-ngumpet atau sambil wudhu minum separuh ya, masuk gitu ya. Kalian tahu, Iya, who knows okay. ya. Inilah ibadah puasa, ini adalah ibadah yang sangat unik, dan itu walal jaza illa Allah, kecuali Allah yang ngasih langsung. Pahala. Di antaranya adalah bertemu menatap wajah Allah, yang dimana Nabi Musa satu kisah minta bertemu tidak dikasih, bahkan diperlihatkan betapa kilat petirnya itu bisa menghantam batu-batu di gurun Sinai. Jadi memang apa namanya yang harus dilakukan sebagai seorang lelaki itu ya tidak hanya mencari nafkah saja, tapi juga harus memberikan waktunya, perhatiannya kepada istrinya, kepada anaknya, karena dari situ tuh akan terbentuk yang namanya chemistry begitu ya. Nanti yang akan diingat tuh kenangan-kenangan kayak begitunya tuh ya Pak Kiai ya, sama anak-anak kita yang akhirnya terbentuk bonding, anak-anak kita jadi makin sayang sama kita, perhatian sama kita, begitu ya Pak Kiai? Iya, betul. Betul. Dan itu harus dibuat kesepakatan hari apa yang kita longgar. Kan nggak mungkin ya kerja. Atau dalam satu bulan nggak ada liburnya, gitu ya? Paling nggak sebulan sekali, atau ya mudah-mudahan bisa seminggu sekali gitu. Itu harus diluangkan. Butuh kebersamaan lah, ibunya kerja, bapaknya kerja, ya. Tapi ada hal juga, kalau terlalu kita menyayangi anak bukan berarti ada setiap saat kita bersama anak kan. Menyayangi anak juga kita harus mencari nafkah ya. Bersama anak ya ketika saat kita memang sedang break kerja, sedang libur, harus disediakan waktu khusus ya. Oke, waduh luar biasa ini. Semakin menarik perbincangan kita dengan Bapak Kiai ini ya, Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME di segmen yang kedua. Kita masih punya satu segmen lagi nih pemirsa Bangsa TV. Nah, pemirsa Bangsa TV, jadi sebelum kita lanjutkan saya ingin mengajak untuk seluruh pemirsa Bangsa TV yang belum subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Bangsa TV. Ayo sekarang dilakukan dulu. Nah, sekarang saya mau ajak pemirsa Bangsa TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Pak Kiai akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bangsa TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina sebagai pembawa acara, dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME. Nah, tadi bahasan di segmen 1, segmen 2 itu udah panas banget ya, dengan tema lelaki adalah pemimpin dan lelaki adalah mesin.
Oke, Pak Kiai nih, tadi banyak banget ya bahwa memang kodratnya laki-laki sebagai pemimpin, kodratnya laki-laki cari nafkah, kodratnya laki-laki itu harus bekerja keras, tapi juga nggak cuma itu ya, harus juga memberikan kebahagiaan, memberikan kasih sayang, memberikan waktu, meluangkan gitu ya, time-nya ya, waktunya buat anak dan istrinya, harus kasih ruang, kasih kesempatan, kasih momen khusus supaya ada kenangan-kenangan istimewa bersama dengan istri dan juga anak. Nah, mungkin ya Pak Kiai ini bisa kasih tips juga nih buat pemirsa Bamus TV yang saat ini belum berumah tangga, baru akan mau jadi pemimpin gitu kan ya. Ada nggak sih nih Pak Kiai tips-tipsnya nih supaya yakin bisa jadi pemimpin rumah tangga yang baik, bisa jadi imam yang baik buat istrinya, buat anak-anaknya, terus juga nanti pada saat nanti berumah tangga bisa mengambil keputusan-keputusan gitu yang bijaksana gitu ya, yang tidak hanya menyenangkan buat dirinya saja tapi juga menyenangkan buat anaknya, buat istrinya, sehingga kan jadi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Ini gimana nih Pak Kiai? Di bulan suci Ramadan tentunya semua hikmah yang kita ambil adalah inna nafsa amaratun bisu ya. Sesungguhnya setiap amarah itu mendorong pada potensi kerusakan. Maka itu bulan Ramadan ini adalah untuk menahan hawa nafsu ya, hifzun nafas. Jadi tipsnya dalam membangun rumah tangga tentu didasari dengan keimanan, ketakwaan, dan sekali lagi laki-laki adalah harus menjadi mesin pengendali emosi. Harus menjadi Nggak boleh mesin. buru-buru marah, nggak boleh ya jadi laki-laki itu ya? Karena banyak sekali ini kami juga menghimbau Mbak Tisa, karena ini menjadi kekhawatiran potret-potret yang ada di masyarakat ya. Kita lihat rumah tangga, betapa banyaknya rumah tangga bukan menjadi tempat persemaiannya kasih sayang antara bapak, ibu, dan anak, tetapi malah menjadi tempat penyiksaan. Aduh, ngeri Ada banget. kekerasan dalam rumah tangga ya. Anak baru buka dompet bapaknya tanpa izin tiba-tiba dipukul. Emosi, sampai sekarat anaknya ini cuma gara-gara hal yang buka dompet yang tanpa izin. Kenapa tidak dijadikan rumah ini menjadi tempat yang Mbak Tisa bilang menjadi berkembangnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah? Ingat, kita berumah tangga adalah untuk sakinah. Betul. Sakinah artinya apa? Kedamaian, ketenangan. Jadi di rumah itu hadirkan ketenangan, dibuat sedemikian rupa dari hawa-hawa panas itu. Jangan hanya rumah menjadi tempat yang dingin karena AC atau pendingin ruangan ya, tapi semuanya harus berangkat dari hati yang ikhlas, hati yang tulus, cinta ditebarkan. Jangan sedikit istri kita ngomel lalu kita ikut marah, ditimpalin gitu ya. Kalau manggil istri kita jangan bilang gendut, bawain minum, kan nggak bagus ya. Rasulullah manggil istrinya kan, tersinggung nih Pak Kiai, istrinya tahu. Rasulullah manggil istrinya kan, wahai istriku yang berpipi merah, ya kan, berwarna merah, kan senang. Pakai kata-kata yang bagus ya. Semua diawali dengan kalimat, semua diawali yang terlihat dari pancaran jendela hati itu adalah wajah, muka yang tersenyum. Nah itulah yang dikembangkan ya. Jangan ada kekerasan, sudahi, nggak ada untungnya ya. Nanti masuk penjara. Apalagi kan sekarang penegak hukum, aturan tentang undang-undang perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga itu sangat ketat. Betul. Jangan ada lagi tragedi-tragedi dalam keluarga. Jadikan rumah kita adalah tempat persemaian cinta kasih ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Nampaknya mudah menyebutkan itu ya, tapi prakteknya juga mudah asal dengan landasan mesin pengendali emosi. Jadi laki juga harus menjadi mesin pengendali emosi. Karena pemimpin yang stabil, pemimpin yang bisa menjadi role model, menjadi teladan, contoh, dan dia harus 1000 kali lebih kuat menahan emosi dibanding istrinya. Oh, jadi kalau ya kan memang kayaknya memang sudah sewayahnya ya perempuan ini kan ngomongnya tuh lebih banyak daripada laki-laki gitu ya. Jadi memang laki-laki ini harus bisa nahan gitu ya. Dia menjadi controlling utama. Laki-laki harus menjadi controlling utama ketika
eskalasi atau suasana rumah udah mulai panas, nah dia harus menjadi air kondisioner itu yang menghangatkan. Dia harus jadi es batu ya, yang mendinginkan keadaan. Ketika anaknya minta jajan, tuh diberek ku mama ya, bapaknya berek dong gitu, ya kan? Biar balance ya. Biar yang satu ngomel, yang satu ngademin gitu ya. Karena keributan itu juga diawali dari hal yang kecil-kecil yang kita anggap sederhana gitu. Aduh, ini Pak Kiai memang tipsnya bagus banget nih buat pemirsa Bang Suti yang baru mau melaksanakan jadi pemimpin rumah tangga atau jadi lelaki sejati ya. Nah, kalau yang sudah saat ini menjalankan, tapi kayaknya kok belum ketemu nih ya, kayaknya belum ketemu kliknya nih. Jadi pemimpin kok masih kayak rasanya belum bisa banget membahagiakan istri. Nih tipsnya ada tuh juga nggak nih Pak Kiai ini? Tipsnya harus biasakan baca Quran, bisa meredam emosi ya. Karena kalau hati kita atau diri kita nggak terbiasa dengan baca ayat Quran, itu seperti hati yang rumah hantu, rumah kosong, hampa gitu ya. Jadi nanti kerasukan setan. Masya Allah. Setan itu mengarah-arah pada amarah. Nah itu yang harus kita hindari lah kalau jadi laki, dan lebih banyak menyaksikan Bamusi TV. Itu diantara masuk Pak Kiai, bisa aja nih Pak Kiai ini ya. Oke kalau gitu, aduh Pak Kiai ini sebenarnya obrolan kita masih kepengen panjang gitu karena ini bahasannya bagus sekali. Tapi sayang nih waktu kita sangat terbatas. Jadi pemirsa Bamusi juga lagi siap-siap mau mempersiapkan untuk berbuka puasa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai sudah mau hadir di sini, ketemu sama Tisa dan juga sama pemirsa Bamusi TV. Mudah-mudahan sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi. Makasih ya Pak Kiai ya. Oke, pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau, juga pemirsa Bamusi TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah, pemirsa Bamusi TV, jangan lupa ya untuk bisa mengikuti sosial media dari Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SME, Facebooknya, Instagramnya, kalau ada YouTube-nya bisa langsung di follow. Tapi yang paling penting, tadi Pak Kiai juga udah pesan, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share YouTube channel dari Bamusi TV sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Pemirsa Bamusi TV, sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian acara karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.